Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Dan semoga pula kita dijauhkan dari wabah yang melanda kita saat ini, yaitu wabah virus corona. Di sini saya akan menceritakan pengalaman teman saya yang bernama Evan, di mana saat itu dia sedang mendaki di salah satu gunung yang ada di Sumatera Utara. Mau tahu keseruannya bagaimana? Tonton video ini. Cerita bermula sejak saat itu di mana Evan dan 3 orang lainnya, yaitu Diki, Nia, dan Lady sedang mengobrol dalam sebuah kafe. Dan mereka merencanakan untuk jalan-jalan sebelum akhir libur semester. Saat itu, Nia menawarkan untuk jalan-jalan ke pantai. Namun, Lady menolak dengan alasan karena dia takut dengan air laut. Lalu kemudian, Evan menawarkan ke mereka untuk jalan-jalan ke gunung saja. Karena di gunung mereka bisa berfoto-foto dan melihat sunrise di pagi hari. Karena Evan juga sudah berpengalaman dalam mendaki gunung, sebab dia adalah anak mapala di kampus mereka. Dan akhirnya mereka semua sepakat untuk mendaki gunung saja. Setelah seminggu melakukan persiapan, dan peralatan mendaki pun sudah dipersiapkan oleh Evan dengan meminjam barang-barang dari organisasi yang dia tekuni saat itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat keesokan harinya. Dan saat itu juga si Maksi perjalanan ke gunung sudah mereka urus. Dan keesokan harinya mereka memutuskan untuk berkumpul di stasiun yang dekat dengan rumah mereka. Dan kemudian keesokan harinya mereka berkumpul tuh di stasiun yang telah direncanakan dengan membawa peralatan yang mereka perlukan. Namun sebelum berangkat mereka singgah dulu ke sebuah minimarket untuk membeli beberapa perlengkapan yang mereka butuhkan seperti aqua dan cemilan untuk mereka konsumsi nantinya di atas gunung. Dan setelah selesai belanja, mereka akhirnya naik bus dan berangkat menuju gunung. Setelah sampai di sana, mereka disuruh menandatangani buku tamu yang ada di pos Simapsi. Lalu kemudian mereka diberi sebuah peta agar mereka tahu jalan menuju ke puncak. Dan kemudian mereka melakukan perjalanan menuju ke pos 2. Dari pos Simaksi menuju pos 2, perjalanan mereka masih baik-baik saja. Belum ada kendala ataupun kejanggalan yang mereka temukan di sana. Dan kadang mereka masih suka bercanda sambil ketawa-ketawa untuk melepas kelelahan mereka saat berjalan menuju pos 2. Saat sedang berjalan menuju pos 2, mereka bertemu dengan kakek-kakek yang dimana saat itu kakek-kakek menegur mereka karena ketawa mereka terlalu kencang dan bercanda terlalu berlebihan. Dan anehnya kakek itu menunjuk pada Lady dan mengatakan, "Kamu hati-hati." dan setelah berkata seperti itu, akhirnya kakek itu melanjutkan perjalanannya dan mereka juga melanjutkan perjalanan menuju gunung. Setelah sampai di pos 2, akhirnya mereka istirahat sebentar untuk minum dan bagi yang cowok untuk merokok. Sedangkan Nia dan Lady pergi ke arah semak untuk buang air kecil. Dan ternyata saat itu Nia sedang datang bulan atau haid dan mengganti pembalutnya di sana. Dan kemudian dia membungkus pembalut yang dia pakai dengan plastik hitam, kemudian memasukkan kantong kerirnya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Namun Nia yang tadinya sangat semangat dalam perjalanan, tiba-tiba dia hanya diam sambil menunduk. Lalu Evan berinisiatif untuk membawa kerir yang digendong oleh Nia agar Nia bisa lebih cepat dalam berjalan. Kemudian setelah sampai di pos 3, yang kemudian saat itu udah jam 3 sore, akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat sebentar dikarenakan kondisi Nia yang saat itu kurang baik.
Dan setelah dirasa kondisi Nia saat itu sudah membaik, akhirnya mereka mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 4, di mana dari pos 3 ke pos 4 diperkirakan akan memakan waktu kira-kira 2 jam. Dan bodohnya Nia saat itu, dia membuang bekas pembalut yang ada di kantong karirnya karena dia merasa itu memberatkan bebannya. Dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan leader adalah Diki dan dilanjutkan sweater adalah Evan. Setelah di perjalanan, mereka jumpa dengan 2 orang pendaki yang baru turun dari atas. Lalu Evan menanyakan kepada pendaki itu bagaimana keadaan di atas. Bagaimana keadaan di atas, Bang? Namun pendaki itu tidak nyahut. Dan karena Nia jalannya sangat lambat akibat perutnya yang sakit, akhirnya Diki dan Lady memutuskan untuk duluan ke pos 4 agar mereka bisa mendirikan tenda dan memasak makanan untuk mereka makan nanti. Bagaimana kalau gua dan Lady duluan aja ke atas, biar nanti kami buat tenda dan masak, dan kalian jalannya pelan-pelan aja. Baiklah, kalian duluan aja, biar gua sama Mia pelan-pelan jalannya. Akhirnya Diki dan Lady melanjutkan perjalanan, sedangkan Nia dan Evan mereka berjalan dengan sangat santai. Namun di perjalanan menuju ke atas, Evan melihat ada 2 jalur di depannya yang sebelumnya dia tidak pernah melihat ada 2 jalur di sekitar situ. Akhirnya Evan berinisiatif untuk mengambil jalur yang kanan karena secara logikanya jalur yang kanan itu menuju ke atas sedangkan jalur yang kiri itu menuju ke bawah. Setelah berjalan beberapa meter, Nia melihat ada tenda pendaki lain, sedangkan Evan tidak melihat. Dan Nia bilang kalau pendaki yang dalam tenda memanggil mereka untuk berhenti di sana. Namun Evan tidak nyahut karena dia tidak melihat ada yang memanggil mereka dan tidak melihat juga ada tenda di sana. Dan di situ Evan sudah mulai merasa aneh dengan sikap Lady, karena dari segala yang Lady lihat, Evan tidak melihat. Dan kemudian Evan menyuruh Lady untuk tetap berjalan dan fokus dengan jalan saja. Dan setelah berjalan beberapa meter ke depan, mereka melihat ada 2 jalur lagi di sana. Dan Evan yang sudah sering ke sana belum pernah melihat ada jalur yang terbagi menjadi 2 di sana. Di situ Evan sangat bingung karena dia tidak tahu mau milih jalur yang mana. Soalnya kedua jalur tersebut sama-sama menuju ke atas, sehingga Evan memutuskan untuk balik arah. Setelah Evan merasa mereka sudah semakin tersesat dan saat itu hari sudah mulai gelap, akhirnya Evan memutuskan untuk mereka membuat tenda di sana. Setelah selesai membuat tenda, akhirnya mereka masuk ke dalam tenda dan memakan beberapa cemilan yang mereka bawa sebelumnya. Kemudian mereka memutuskan untuk tidur dalam satu tenda saja. Setelah beberapa saat, akhirnya Evan pun tertidur. Dan saat itu Nia tidak bisa tidur karena dia masih takut Evan akan meninggalkan dia di sana. Dan beberapa saat Nia mendengar ada suara jejak kaki yang datang dari arah sebelah atas gunung menuju ke tenda mereka. Dan kemudian Nia melihat ada sosok besar hitam yang berdiri di depan tenda mereka, dan dia hanya bisa diam sambil memperhatikan bayangan sosok itu. Dan kemudian dia mendengar suara gamelan yang semakin lama semakin mendekat dengan tenda mereka. Dan seketika bayangan hitam yang tadi bergerak dengan sangat cepat menuju arah jurang. Kemudian tenda mereka terbang seperti ada yang menarik.
sehingga membuat Evan terbangun dari tidurnya. Dan akhirnya dengan terpaksa mereka harus cabut dan pergi meninggalkan tempat itu, kemudian menuruni lereng yang sangat curam. Dan saat itu jam telah menunjukkan jam 11 malam. Setelah berjalan menuruni gunung, tiba-tiba ada yang menarik tangan Evan ke dalam semak yang membuat dia terjatuh. Dan mereka juga mendengar ada suara yang memanggil mereka dari arah bawah jurang sambil minta tolong. Kemudian di depan mereka ada sesosok bayangan yang sangat menakutkan yang membuat Evan tidak bisa lagi menahan rasa takutnya, sehingga dia akhirnya pingsan di tempat itu. Setelah melihat Evan pingsan, akhirnya Nia semakin ketakutan dan akhirnya dia juga ikut pingsan. Setelah Evan sadar, dia melihat ada kakek-kakek di depannya dan ternyata dia telah ada di pos 1. Dan kemudian terdengar juga suara menjerit kesakitan dari kamar sebelah. Dan ternyata itu adalah Mia yang sedang kesurupan dan sedang diobati oleh dukun. Kemudian Evan disuruh oleh dukun tersebut untuk mengambil kembali pembalut yang dibuang oleh Nia di atas gunung, dan sekaligus juga membuat sesajian di atas gunung pada pukul 8 malam supaya Nia bisa sadar kembali. Sebelum mengiyakan kata dukun tersebut, akhirnya Evan bertanya apakah teman-temannya udah balik. Namun penjaga pos tersebut menjawab bahwa teman-temannya memang sudah ditemukan. Namun sampai saat ini teman-temannya masih belum sadar karena roh mereka sedang dipinjam oleh penjaga gunung tersebut karena mereka telah melakukan hal yang tidak senonoh di atas gunung. Dan dengan keadaan terpaksa, akhirnya setelah jam 8 malam, Evan pun pergi berangkat menuju ke atas gunung.